Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pelajaran logical fallacy, menguak kesalahan-kesalahan berpikir bagian yang kelima. Pada bagian yang kelima ini kita akan membahas argumentum ad misericordiam. Cara Jawane ben dimesake atau seruan untuk mengasihi, atau dalam bahasa Arabnya itu munasyadatus syafaqah atau istidrarul atwi, njaluk kawelasan artinya. Berpikir logis membutuhkan keterampilan yang terlatih. Jika pikiran terbiasa menggunakan aturan logika yang benar dan valid, kesimpulan yang dihasilkan pun jadi efektif. Namun tidak sedikit orang yang kesulitan menerapkan aturan-aturan logika yang ada, termasuk juga pemimpin dan tokoh-tokoh. Berbagai kesalahan berpikir ini disebut sebagai logical fallacy. Dan kemunculannya ini sangat jamak banyak sekali di kalangan pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat. Tanpa disadari, sebagian pemimpin tokoh dalam pengambilan keputusan atau saat sedang berdiskusi, berpidato, sering terjebak dalam kesalahan berlogika yang biasa dikenal dengan logical fallacy. Logical fallacy ini menyebabkan kita terjebak dalam perspektif atau dogma yang keliru dan tidak jarang ke depannya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagai seorang pemimpin atau seorang tokoh, jika kita terjebak dalam logical fallacy ketika menyampaikan argumen di depan umum, reputasi sebagai pemimpin, sebagai tokoh menjadi jelek dan kurang dipercaya. Logical fallacy juga menyebabkan seorang pemimpin membuat orang lain tersesat. Jadi ini perlu disadari oleh para tokoh dan pemimpin, bisa menyebabkan tersesatnya para pengikutnya. Logical fallacy juga menyebabkan seorang pemimpin dapat membuat orang lain atau pengikutnya tersesat akibat penyampaian argumentasi dalam bentuk pidato, diskusi maupun tulisan yang tidak runtut secara logis yang menyesatkan. Oleh karena itu, marilah kita ikuti pelajaran logical fallacy yang kelima ini, yang pada kesempatan ini kita akan membahas argumentasi seruan memaafkan, seruan mesake, ben dimesake, seruan mengkasihani, dibuat sebagai argumen. Dalam bahasa Latinnya itu argumentum ad misericordiam atau apel to pity. Munasyadatus syafaqah atau istidrarul atwi. Gampangannya itu artinya ben dimesake, ben disepuro. Argumen yang berupa seruan untuk mengasihi, untuk memaafkan, yaitu sesuatu dianggap benar atau salah hanya karena rasa iba, mesake, merasa tidak tega. Nah, itu dibuat sebagai suatu argumen untuk mencapai keinginan yang diinginkan. Innal atfa syu'urun insaniyun raqin wa nabilun
idz laisa simatan syai'un ajmalu min an nuqaddimat ta'mal atifiyya ila man yahtajuhu. Mengasihi adalah perasaan manusia yang lembut. Tidak ada yang lebih indah daripada memberikan rasa simpati yang tulus kepada seorang yang membutuhkannya. Tetapi tidak logis, tidak tepat jika empati kita, perasaan lembut kita menjadi titik penilaian dan pertimbangan dalam menghukumi dan memutuskan sesuatu. Argumen bendim sake atau argumentum misericordiam adalah logika sesat atau kekeliruan nalar yang sangat umum yang biasa digunakan orang dalam pidato dan pembela di pengadilan. Pengertian argumentum et misericordiam atau apel to pity. Misericordia ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah rasa belas kasihan. Jadi argumentum et misericordiam adalah kesesatan berpikir atau falasi yang sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau keinginan tertentu. Ya, kalau saya membahasakan njaluk kawelasan utawa ben dimesake, ben dituruti maksude. Contoh, Maryuni dituduh penuntut umum atau jaksa dalam pengadilan karena mencuri besi rosok milik salah satu warga kampungnya. Yang punya besi rosok ini orang kaya yang terkenal pelit. Pembela Maryuni menjelaskan bahwa Maryuni, klinnya ini adalah orang lemah, janda beranak 3. Ia diceraikan oleh suaminya dengan alasan yang tidak masuk akal. Sekolah dan hidup ketiga anaknya tergantung padanya. Dia hidup di lingkungan masyarakat yang individualis, masyarakat yang pelit. Ia melakukan sesuatu yang dituduhkan kepadanya itu dengan tidak disadari, dengan tidak ia sadari. Karena anggapannya hanyalah mengambil besi rosok, barang yang tidak berguna. Dia melakukan seperti itu karena masyarakatnya yang cuek, pelit, tidak punya rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Karena itu rasanya tidak adil kalau orang yang demikian baik, namun malang nasibnya itu dijatuhi hukuman. Lalu hakim membuat keputusan untuk membebaskan Maryuni karena kasihan. Inilah yang disebut argumentum et misericordiam atau apel to pity. Maryuni ini dihukumi bukan berdasarkan logika atau argumen hukum, tapi berdasarkan logika rasa iba, rasa mesake atau rasa kasihan. Contoh lain dari penggunaan argumentum et misericordiam adalah pada saat hakim menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia. Di muka persidangan, seluruh delik pemidanaan dapat dibuktikan pada lansia tersebut. Namun sebelum sampai ke diktum, advokat dari lansia tersebut dapat meminta kepada hakim untuk mempertimbangkan keringanan dakwaan kepada lansia tersebut dikarenakan usianya yang sudah renta dan juga masih memiliki tanggungan seorang cucu berusia balita yang tinggal bersamanya. Hakim pun memiliki hak untuk mempertimbangkan atau menolak argumen tersebut. Pada dasarnya, argumentum et misericordiam ini merupakan kesesatan berpikir atau logical fallacy. Namun dalam kacamata hukum, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kesesatan berpikir karena digunakan untuk meminta keringanan hukum.
Namun tentunya akan berbeda jika digunakan untuk pembuktian tidak bersalah. Dalam pandangan umum, kerap terdapat anggapan yang mengatakan bahwa putusan di pengadilan dianggap hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural saja dan cenderung memihak pada para pihak yang memiliki kekuasaan. Maka dari itu, argumen et misericordiam sesungguhnya hadir dan dapat digunakan oleh hakim untuk menciptakan putusan yang adil dan meringankan terdakwa, tetapi tetap harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menggunakan argumen benti mesake tersebut secara tepat, diharapkan keadilan restoratif dapat ditegakkan. Nah, contoh lain, Dewan Pembina Partai Hijau mengadakan rapat untuk memilih anggota partai yang akan dicalonkan DPR 2024-2029. Dalam rapat itu Pak Amir usul agar Pak Rois Hikam diajukan sebagai calon DPR. Pertimbangannya, sejak Pak Rois menjadi sekretaris partai, walaupun baru 2 tahun sudah berhasil menata organisasi, memanage organisasi menjadi tertib, padahal sebelumnya amburadul, dan juga berhasil membuat jaringan dengan berbagai elemen masyarakat, dan partai benar-benar solid, padahal sebelumnya satu sama lainnya gontok-gontokan terus tidak ada habisnya. Organisasi menjadi rapi dan maju. Sebagai partai oposisi, dia pandai membuat agenda kegiatan partai yang membuat simpati rakyat terus mengalir, utamanya dukungan dari kalangan anak muda. Dia juga paham seluk-beluk dunia politik. Dia punya wawasan keislaman yang memadai, punya wawasan kebangsaan, serta komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam tidak diragukan lagi. Setelah Pak Amir usul, Pak Amin usul agar Pak Ahmadi dicalonkan DPR. Pertimbangannya atau argumentasinya, Pak Ahmadi itu sudah lama mengabdi di partai lebih dari 20 tahun. Dia itu orangnya sangat bagus, selalu puasa pada hari Senin dan Kamis, dan dia itu termasuk ahli tahajud. Dia juga sering infak ke partai yang tidak sedikit nilainya. Setelahnya usul-usul didengarkan, Ketua Pembina Partai Hijau akhirnya memilih Pak Ahmadi untuk diajukan sebagai calon DPR 2004-2009. Karena sudah lama mengabdi pada partai, banyak menyumbang partai, sakit, kasihan kalau tidak dicalonkan. Inilah argumen Pak Ketua Pembina. Keputusan Ketua Pembina partai inilah yang namanya argumentum et misericordiam atau argumen benti mesake. Argumen dengan membangkitkan rasa belas kasihan atau rasa iba untuk mendapat persetujuan peserta rapat, bukan pertimbangan nalar logis politik, bukan argumen organisasi modern. Jadi argumentum et misericordiam adalah argumen yang didasarkan pada perasaan belas kasihan, sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan dari argumentasi tersebut. Kesimpulan yang diambil tidak menitik beratkan pada peristiwa yang terjadi, tapi semata-mata karena perasaan belas kasihan, karena cinta dan aspek rasa lainnya atau emosi itu. Jadi semacam ada pengalian masalah dari masalah tertentu yang bukan perasaan menjadi masalah perasaan. Nah, contohnya mahasiswa yang ujian berkali-kali namun hasilnya tetap tidak lulus, sampai entek sapine kanggo bayar sekolah, membayar kuliah, urung lulus. Akhirnya dia mengatakan, "Pak niki sapine bapak kula sing kanggo bayar mun telas, sampean paring lulus, Pak."
Maka akhirnya diluluskan. Nah, si mahasiswa itu minta diluluskan itu dengan menggunakan argumen ben dimesake atau njaluk kawelasan atau argumentum et misericordiam. Jadi argumentum et misericordiam dapat dipahami sebagai pengalian persoalan kuliah tidak lulus ya karena tidak mampu mengerjakan soal, kemudian dialihkan ke rasa belas kasihan dan simpati untuk mempermainkan emosi, dan itu sangat banyak sekali. Contoh lain, seorang yang melamar pekerjaan ya, melamar tidak cukup dengan ini saya melamar ingin bekerja, tidak, masih ditambah-tambahi argumen ben dimesake. Lalu dia menyebutkan bahwa dia harus memberi makan pada anak-anaknya yang masih kecil dan kedua orang tuanya yang sudah renta, ditambah lagi masih harus membiayai istrinya yang harus dioperasi karena tumor. Wah, ini kan ya argumen ben dimesake kabeh to. Urusan cinta anak remaja juga sering menggunakan logikal falasi ini di dalam merayu ceweknya itu supaya menerima cintanya. Itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa ben dimesake. Termasuk juga orang tua itu yang telat bayar sekolah. Orang-orang tua yang bayar sekolah anaknya itu telat. Itu ketika dia membayar di sekolahan juga sering banyak menggunakan argumen ben dimesake. Di negara kita ini banyak yang menggunakan argumen ben dimesake, mulai yang memang layak dimesake artinya wong cilik sampai wong gede, terutama kalau wong gede itu korupsi, kalau di pengadilan itu ya menggunakan menggunakan argumentasi ben dimesake. Sekarang faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya argumen ben dimesake ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya argumentum et misericordiam antara lain satu faktor keinginan. Faktor keinginan ini didasari oleh kehendak kita untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan rasa iba oleh orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya tadi sudah contohnya di atas. Kemudian faktor keterpaksaan. Faktor keterpaksaan bisa terjadi bila mana orang tersebut terjebak dalam suatu keadaan atau situasi yang membuat dirinya harus menggugah rasa iba pada orang lain agar bisa keluar dari situasi yang tidak enak tersebut. Jadi argumen ben dimesake ini tujuannya adalah ingin mengaduk-ngaduk perasaan orang atau emosi orang. Padahal emosi yang kita miliki ini bukan landasan untuk memandang dan mengukur benar salahnya suatu argumentasi. Emosi yang kita miliki bukan landasan untuk memandang dan mengukur benar salahnya suatu argumentasi. Ada saatnya di mana kita perlu menunjukkan rasa empati dan ada saat di mana kita dituntut untuk bersikap tegas di dalam menentukan benar salah satu argumen. Nah, mudahnya logikal falasi itu ketika kita mengambil suatu kesimpulan, akan tetapi sebenarnya kesimpulan itu tidak ada hubungan logis, tidak rasional, dan tidak ada hubungan sebab akibat. Satu argumen itu dibangun tidak menggunakan hubungan sebab akibat, tidak logis dan tidak rasional. Nah, salah satunya itu adalah argumentum et misericordiam ini. Argumen ben dimesake. Apakah pencurian dapat dibenarkan kalau sedang mengalami kesulitan hidup? Apakah puasa Senin Kemis ada hubungannya dengan perolehan suara? Apakah seringnya sholat tahajud bisa mempengaruhi jumlah kursi di parlemen?
Apakah ada hubungan sebab akibat nyumbang partai lalu menjadi DPR yang berkualitas? Silahkan direnungkan sendiri. Al-atfu syu'urun nabilun yatahalla bihi kullu dhi asrin karim. Belas kasihan adalah perasaan atau emosi mulia yang menjadi ciri setiap orang yang bertabiat baik dan di lingkungan baik. Tidak ada salahnya simpati dan kasih sayang atau mesake kepada orang lain jika konteksnya bukan argumen. Argumen itu hanya mengenal benar dan salah. Argumen itu hanya mengenal benar dan salah menurut akal sehat, hanya mengenal sebab akibat logis, bukan berdasarkan emosi atau perasaan. Kesalahannya terletak pada memfungsikan simpati, perasaan welas asih sebagai bukti, dan belas kasih mengambil peran sebagai argumen. Allahumma amilna bifadlika wa la tu'amilna bisu'i af'alina fa innaka dzul fadlil azim wa nahnu dzul isaah wa nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.